Batu petir, juga disebut fulgurite atau untu bledek di Jawa, adalah batu yang terbentuk dari proses yang sama sekali berbeda dengan batu meteor. Yuk, kita bedakan secara jelas. Ciri-ciri batu petir. Asal terbentuk ketika petir menyambar pasir, tanah, atau batuan, menyebabkan suhu mencapai ribuan derajat Celcius. Panas ini melelehkan mineral dan membentuk tabung kaca vulkanis yang rapuh, mirip ranting atau akar. Warna dan tekstur, biasanya coklat, abu-abu, atau hitam, dengan permukaan kasar dan bergerigi. Beberapa juga bisa halus seperti kaca, tergantung komposisi tanah saat terkena petir. Bentuk, berbentuk tabung, gulungan, atau bahkan mirip gigi, seperti untu bledek yang dipercaya sebagai gigi naga di mitologi Jawa. Sifat, umumnya tidak magnetik, karena tidak mengandung besi nikel. Beratnya lebih ringan dibanding meteorit, dan mudah pecah. Perbedaan dengan batu meteor. Tabel, aspek batu petir batu meteor. Asal dari petir di bumi dari luar angkasa, meteoroid yang menyelamatkan. Permukaan tabung kaca, kasar, rapuh, kerak peleburan, bergelombang, rekmaglits. Magnetisitas tidak magnetik biasanya magnetik, besi, nikel. Berat ringan berat, kepadatan tinggi. Komposisi silika, kaca, besi, nikel, mineral luar angkasa. Mitos dan fakta. Di beberapa budaya, batu petir dipercaya memiliki kekuatan gaib perlindungan, penyembuhan, bahkan disebut batu meteor, karena berasal dari langit. Namun secara ilmiah, keduanya berbeda total. Batu petir juga sering dijual sebagai batu akik, tapi perlu diperiksa keasliannya, yang asli biasanya berbau belerang jika direndam air. Menurut mitos dan kepercayaan masyarakat, terutama di Indonesia dan beberapa negara Asia, batu petir, juga disebut untu bledek di Jawa, dipercaya memiliki berbagai khasiat gaib. Berikut adalah yang paling umum dipercaya. Perlindungan, fisik, dapat melindungi dari kecelakaan, serangan senjata, bencana alam, dan memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit. Non-fisik, menangkal ilmu hitam, santet, guna-guna, dan energi negatif dari orang yang memiliki niat jahat. Dipercaya membentuk pagar gaib di sekitar pemiliknya. Keberuntungan dan rezeki, membawa keberuntungan, menarik rezeki, dan membuat usaha menjadi lancar. Di beberapa budaya, batu ini juga dipercaya meningkatkan kewibawaan, sehingga ucapan pemilik lebih diperhatikan orang lain. Kesehatan dan penyembuhan, dapat menyembuhkan berbagai penyakit, baik fisik seperti nyeri lama, kelemahan tubuh maupun gangguan spiritual. Bahkan dipercaya bisa menyelamatkan orang yang tersambar petir jika dioleskan ke tubuhnya. Memberikan energi positif dan meningkatkan energi hidup, sehingga mengurangi rasa takut, kecemasan, dan kelelahan. Kekuatan spiritual, dihubungkan dengan dewa petir, seperti Indra dalam mitologi Hindu, dan dipercaya memberikan kekuatan seperti pahlawan Arjuna. Di Thailand, dikenal sebagai leklei yang meningkatkan kekuatan spiritual dan kemampuan psikis. Di Jawa, dipercaya sebagai gigi naga, yang ditinggalkan saat petir menyambar, sehingga memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Kesakralan dan pusaka, dianggap sebagai benda sakral dan sering dijadikan jimat, talisman, atau pusaka. Kadang diperlakukan dengan ritual khusus untuk memperkuat kekuatannya. Perlu diperhatikan bahwa semua khasiat ini hanya berdasarkan mitos dan kepercayaan, belum ada bukti ilmiah yang mendukung. Bahkan, banyak batu yang dijual sebagai batu petir, ternyata palsu loh. Apakah kamu penasaran untuk mencari batu petir yang asli? Tempat mencari, daerah sering terkena petir, seperti dataran terbuka, padang pasir, atau daerah pegunungan yang sering ada badai. Di Indonesia, beberapa daerah di Jawa, Sumatera, atau Sulawesi dikenal memiliki batu petir. Setelah badai, cari segera setelah hujan petir, karena batu petir yang baru terbentuk masih lebih mudah ditemukan sebelum terhancur oleh cuaca. Pasar akik atau pusaka, hati-hati, banyak yang palsu. Pilihlah penjual yang terpercaya dan bisa menjelaskan asal-usul batu. Ciri-ciri batu petir asli. Bentuk, biasanya tabung, gulungan, atau mirip gigi dengan ujung runcing. Beberapa memiliki struktur seperti ranting atau akar. Tekstur, kasar, rapuh, dan seperti kaca yang meleleh. Kadang ada rongga di dalamnya akibat pembekuan cepat. Warna, coklat, abu-abu, atau hitam. Beberapa bisa berwarna keperakan jika mengandung mineral tertentu. Uji khusus, rendam sebentar dalam air, batu asli seringkali mengeluarkan bau belerang akibat proses pembentukan oleh petir. Juga tidak magnetik. Catatan penting, batu petir asli cukup langka, jadi jangan harap mudah ditemukan. Hindari membeli yang terlalu mahal tanpa pemeriksaan ahli. Beberapa palsu dibuat dari kaca cair atau batu vulkanik seperti obsidian. Mau coba cari di daerah sekitar Batam atau ke daerah lain yang sering terkena petir? Oke, kita bicara tentang mencari batu petir di Batam. Kondisi alam Batam. Batam termasuk wilayah yang cukup sering mengalami badai dan petir, terutama pada musim hujan. Daerah terbuka seperti pantai, dataran, atau kawasan hutan seperti hutan wisata Mata Kucing atau Telaga Bidadari berpotensi menjadi tempat terbentuknya batu petir. Namun, karena Batam banyak dibangun menjadi kawasan industri dan pemukiman, batu petir asli cukup sulit ditemukan secara alami. Tempat mencari di Batam. 1. Pantai-pantai, seperti Pantai Nongsa,
pantai melur, atau pantai sekilap. Cari setelah hujan petir, terutama di area pasir atau tanah liat yang terkena sambaran petir. 2. Kawasan hutan, hutan wisata mata kucing atau telaga bidadari, yang masih memiliki lahan terbuka dan tanah yang kaya mineral. 3. Pasar akik atau souvenir, di Nagoya Hill Shopping Mall atau pasar lokal, ada penjual yang menawarkan batu yang diklaim sebagai batu petir. Hati-hati, banyak yang palsu, jadi periksa dengan cermat. Ciri-ciri batu petir asli di Batam. Sama dengan ciri-ciri umum, bentuk tabung gigi, tekstur seperti kaca rapuh, warna coklat abu-abu hitam, tidak magnetik, dan mengeluarkan bau belerang jika direndam air. Di Batam, seringkali batu yang dijual sebagai batu petir, ternyata adalah batu satam tektite dari Bangka Belitung, yang berbeda asalnya dari meteor, bukan petir. Tips penting, batu petir asli di Batam sangat langka. Jika ingin mencari secara alami, harus sabar dan cek segera setelah badai. Jangan mudah percaya penjual yang menjanjikan batu petir asli dengan harga mahal. Mintalah penjelasan asal-usul atau minta bantuan ahli untuk memverifikasi. Mau coba cari di pantai atau ke pasar dulu? Iya. Daerah dengan potensi tinggi, Jawa, khususnya daerah pegunungan seperti Dieng, Bromo, atau dataran terbuka di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sering terkena badai petir, sehingga banyak ditemukan untuk beledek batu petir lokal. Di pasar pusaka di Yogyakarta atau Solo, ada juga yang dijual, tapi perlu diperiksa. Sumatera, daerah padang pasir di Lampung atau pegunungan di Sumatera Utara sering mengalami sambaran petir. Setelah badai, coba cari di tanah liat atau pasir terbuka. Sulawesi, kawasan pegunungan di Sulawesi Tengah atau dataran di Sulawesi Selatan juga berpotensi, terutama setelah musim hujan. Kalimantan, hutan hujan dan dataran terbuka di Kalimantan Tengah sering terkena petir, batu petir bisa ditemukan di tanah yang terkena sambaran. Tempat mencari di luar Indonesia. Amerika Serikat, padang pasir di Arizona atau New Mexico adalah lokasi terkenal untuk fulgurite, karena luas dan sering terkena petir. Afrika, padang pasir di Sahara juga banyak menghasilkan batu petir dengan bentuk unik. Australia, dataran terbuka di daerah utara sering mengalami badai, sehingga berpotensi ditemukan fulgurite. Ciri-ciri umum dan tips, dimanapun lokasinya, batu petir asli tetap memiliki bentuk tabung gigi, tekstur kaca rapuh, tidak magnetik, dan berbau belerang saat direndam. Di pasar luar daerah, perhatikan juga pembeda dengan tektite, batu dari dampak meteor, atau kaca palsu. Mau fokus ke daerah di Indonesia saja, atau juga penasaran dengan lokasi luar negeri? Kedalaman batu petir, fulgurite, dalam tanah sangat bervariasi, tergantung pada kekuatan sambaran petir dan jenis tanah. Kedalaman umum, secara umum, batu petir bisa menembus tanah hingga 1-15 meter dari permukaan. Namun, sebagian besar hanya mencapai kedalaman 1-3 meter, terutama di tanah yang padat atau berbatuan. Kasus ekstrim pernah ditemukan di Florida, Amerika Serikat, dengan kedalaman lebih dari 4,9 meter, dan bahkan ada laporan hingga 15 meter di daerah pasir yang longgar. Faktor yang mempengaruhi, kekuatan petir, petir dengan tegangan tinggi akan menembus lebih dalam. Jenis tanah, tanah pasir atau tanah longgar memungkinkan penetrasi lebih dalam dibanding tanah liat atau berbatuan. Kelembaban tanah, tanah lembab lebih konduktif, sehingga petir lebih mudah menyebar dan menembus dalam. Di daerah seperti Batam yang banyak berpasir dan tanah liat, batu petir kemungkinan akan berada pada kedalaman 1-5 meter, terutama di lokasi terbuka seperti pantai atau dataran. Mau coba gali di daerah tersebut setelah badai?